Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di depan Masjid 6 Syuhada, 2 lantai, terletak di Kampung Tajur RT 6 RW RT 4 Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung Bogor. Ini di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Parama Arta Bogor, dan alhamdulillah sudah diresmikan 2 tahun yang lalu, bulan Mei 2023, lantai 1 sudah selesai, sangat mewah untuk ukuran di kampung, dan lantai 2 masih sekitar 20% lagi, terhenti 2 bulan karena memang ekonomi sulit ya. Tapi semua sumbangan dari 200 donatur di 5 benua. Kita lihat ya sekarang masuk ke dalam. Tentu terima kasih ya pada para donatur. Jazakumullah khairan katsiran. Terbuat dari bahan-bahan pilihan. Ini jalan juga sumbangan dari Bapak Haji Haryanto, wakaf 40 meter dengan besi 10 ya. Dan ini dari Ibu Murni Surabaya, pintunya Mekah 12 juta, dan seluruh granit di Bapak Haji Haryanto kembali sampai ke dinding dan sampai atas. Dan banyak ya sumbangan jariah infak dari para donatur selama 4 tahun terakhir sejak dibangun pertama kali 2021 2 Agustus 4 tahun yang lalu. Sekarang kita naik 21 tangga, dan di atas masih berantakan karena memang sudah terhenti 2 bulan ya. Ekonomi betul-betul memiliki dampak ya terhadap pembangunan penyelesaian Masjid 6 Syuhada. Ini terhenti 2 bulan dan tidak terurus, meninggalkan hutang sekitar 5 juta untuk terhadap utang terhadap ini, terhadap demi kotoran hutan. Burung pemakan buah ya. Inilah kondisi Masjid 6 Syuhada yang terbengkalai, ditinggalkan pekerjanya, dan di atas wakaf dari Bapak Haji Ihsan Tholib, pemilik Radio Rasil, salah satu donatur yang membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yaitu ukuran 6 kali 17 baja ringan senilai 26 juta. Dan ini studio radio dan studio podcast betul-betul terhenti. Sudah mengeras semen. Dan inilah kondisi terakhir hari Kamis ya, 4 September. Dan itu kampus PT IKI ya. Kejauhan.
bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid lillah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kondisi yang terhenti pembangunan tampaknya harus dicari jalan keluar. Jika donasi tidak ada yang masuk, sekitar 200 juta lagi atau 150, sudah menghabiskan dana 150 juta 850 juta selama 4 tahun dan kurang 150 juta lagi. Tampaknya akan kita cari dengan meminta-minta sumbangan di pinggir jalan, ya. Satu langkah yang sangat terpaksa harus kami lakukan, ya, sebagai ketua Yayasan Pesantren Jolali, dan tampaknya kita pindahkan speaker di pinggir jalan mungkin mulai minggu depannya, insya Allah. Meskipun langkah itu ditentang oleh pengurus yayasan yang lain, tapi saya berkeras untuk mengambil jalan yang terakhir dan terpaksa dengan 2 jaring ikan untuk menjaring dana bagi pembangunan Masjid Enam Syuhada. Dan akan saya tunggui sendiri, pagi sejam, sore 2 jam, insya Allah, ya. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, pasti Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Masjid Enam Syuhada. Sengaja miring ke kiri supaya atapnya itu cucuran airnya tidak jatuh ke tanah orang, tapi tetap jatuh ke tanah wakaf, ya. Jadi tidak menzolimi tanah orang lain. Dan nanti kita akan bebaskan 800 meter lagi sehingga nanti menjadi pusat Jolali Islamic Center sebagai pendidikan Al-Quran untuk semua. Masjid Enam Syuhada di kejauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon itu granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam
dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.